Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sobat semua, lucu memang ketika orang PDIP juga menyinggung tentang ijazah Pak Jokowi. Seperti ini Guntur Romli dan juga Deddy Sitorus, bahkan Profesor Ikrar Nusabakti, dia itu kan condong ke Banteng ya. Lah kok bisa-bisanya menyinggung masalah ijazah Pak Jokowi? Lah kan dia PDIP yang mendukung Pak Jokowi sejak dari Solo. Otomatis kan ijazahnya kan ya asli gitu loh. Udah di KPU dari Solo, Jakarta dan presiden. Masa ya palsu? Tapi apa? Karena kebencian mereka semua itu ya serampangan menyinyirin Pak Jokowi, seperti Ikrar Nusabakti yang terang-terangan tuduh Jokowi pembohong di acara podcast Deddy Sitorus. Dan ini Guntur Romli, jejak digitalnya terbongkar ketika dulu membela ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang kok malah suruh menunjukkan. Namun argumen dari kader Banteng tersebut diskakmat balik oleh pengamat politik Adi Prayitno. Nah, gimana keseruannya? Tonton sampai habis video ini supaya nggak gagal paham, oke? Oke, tadi Prof. Ikrar mengatakan penting nih diselesaikan urusan ini. Ya, Nah, pertanyaannya cara menyelesaikannya lewat apa? Lewat pengadilan juga? kalau sekarang Jokowi menantang, silakan ajukan atau buktikan di pengadilan. Pengadilan. Kalau buat saya, majukan ke pengadilan. Roy Suryo tidak. Apa masih percaya sama pengadilan tuh urusan ini? Nah, Harusnya kan yang kemarin tuh diselesaikan itu dulu yang tuh. saya bilang, itu yang namanya pengadilannya harus fair. Berarti ya lagi-lagi kata tipu, bahwa Jokowi tukang tipu, itu ada satu hal yang bahwa dia menipu banyak orang mengenai keabsahan sejarah ijazah dia coret. Pihak-pihak yang mempertanyakan kembali soal keabsahan ijazah Pak Jokowi, kalau kita mau jujur satu persatu, adalah memang pihak-pihak yang selama ini bermusuhan dengan Jokowi. Kemudian yang paling penting adalah mereka yang kemudian sangat kritis sejak awal ke Pak Jokowi. Maka wajar kalau kemudian setelah tak lagi jadi presiden, sepertinya ini dijadikan sebagai kesempatan untuk terus melakukan agitasi, propaganda, dan serangan-serangan yang agresif kepada Pak Jokowi. Pesannya sederhana, Silvia, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu bukan pemimpin seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, baik, sederhana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ujung dari serangan-serangan yang begitu agresif ini adalah sebagai upaya untuk mendowngrade bahwa Pak Jokowi itu adalah pemerintahan yang sebenarnya tidak terlampau sesuai dengan ekspektasi publik. Saya kira di situ memang konteksnya. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu, serangan ke Jokowi itu kan bukan soal ijazah, tapi juga terkait dengan SMK dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya kira bahwa upaya untuk mendowngrade bagaimana Pak Jokowi yang selama ini misalnya dipersepsikan sebagai pemimpin yang sukses, infrastruktur maju dan seterusnya, ingin dibantah dan ingin dibuktikan bahwa dengan adanya serangan-serangan seperti ijazah ini, bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama ya. Oleh karena itu kalau kita mau hitung rata-rata, ya memang serangan-serangan semacam ini tujuannya sama, yaitu untuk menjelaskan kepada berbagai pihak ya bahwa Pak Jokowi per hari ini hatersnya masih banyak, para pembenci dan musuh politiknya juga masih banyak, dan ini seakan-akan dijadikan sebagai kesempatan menjadi dua momen sekaligus. Pertama, ketika Jokowi tak lagi jadi presiden, yang kedua setelah tak lagi menjadi kader partai PDIP. Itulah yang saya sebutkan, akumulasi serangan kepada Jokowi itu ya semakin agresif dan semakin aktif. Ada unsur-unsur HTI dan seterusnya. Mungkin kawan-kawan HTI sempat sakit hati karena sebagai ormas dulu kan sempat dibubarkan, FPI juga dibubarkan. Jadi pihak-pihak yang sebenarnya kalau kita cek satu persatu melakukan protes, agitasi, termasuk di media sosial, adalah mereka yang memang sejak awal mengkritik Jokowi secara terbuka. Ini kemudian dijadikan sebagai momen setelah tak lagi jadi presiden, seakan-akan mereka ini tampil semakin berani dan semakin terbuka. Saya kira memang Jokowi ingin mengakhiri soal spekulasi ijazah ini, apakah palsu ataukah asli. Apalagi misalnya sebelumnya itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM kan sudah menjelaskan secara terbuka bahwa Jokowi sudah disebut sebagai alumni Fakultas Kehutanan dengan ijazah yang dikeluarkan secara asli dan seterusnya.
Itulah yang saya sebutkan sebagai upaya gayung bersambut ketika UGM sudah mengkonfirmasi ijazahnya asli, kuliahnya asli, lulusannya asli. Pak Jokowi ingin tunjukkan kepada publik, terutama ke kawan-kawan media, bahwa Pak Jokowi punya ijazah yang seperti sudah ditunjukkan ke awak media. Ya memang pengadilan, Zilvia, karena saya kira setiap orang, setiap pihak sudah merasa punya keyakinan dengan kebenarannya masing-masing. Satu, UGM sudah merasa ijazah itu asli, Pak Jokowi merasa itu adalah asli. Kan begitu kan? Semuanya menyatakan asli. Sementara pihak-pihak yang mendemo, kemudian selalu melakukan agitasi dan propaganda, oh itu tidak asli dan seterusnya. Memang ujung-ujungnya adalah harus ada lembaga yang saya kira secara formal legitimate untuk membuktikan bahwa ini ijazah asli ataupun tidak. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah saya sampai hari ini, apa sih gunanya mempertanyakan soal keabsahan ijazah ini? Kan itu saja sebenarnya menurut saya, Zilvia. Karena bagi saya pilpres sudah usai, Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, gubernur, wali kota sudah tak lagi, artinya itu tidak akan menggugurkan apapun. Guntur Romli minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, jangan terus mengelak. Ini Guntur Romli nih lupa kali ya, dulu pernah ngomong kayak begini. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali. Terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Makanya Gibran, putra Pak Jokowi, memberikan komentar saat ditanya soal fitnah ini. Ya dibantah 100 kali juga percuma kalau ngomong sama orang yang gak waras, kata Gibran. Artinya yang dihadapi memang orang gak waras, yang sudah tidak punya akal sehat, tidak punya nurani yang bersih. Padahal tahun 2024 Jokowi sudah tidak mungkin maju lagi. Tapi kenapa fitnah tak pernah berhenti dan makin menjadi-jadi? Kalau saya lihat ada 2 sebab dari fitnah ini. Pertama, gerombolan yang memfitnah Presiden Jokowi adalah kelompok yang punya dendam kesumat. Karena Presiden Jokowi dianggap musuh yang memberhangus mereka. Kedua, Presiden Jokowi tetap dianggap ancaman bagi masa depan mereka meski Jokowi tidak lagi bisa maju pada 2024. Tapi peran Jokowi dalam menentukan penggantinya akan sangat ampuh. Karena itu Jokowi harus tetap diserang, difitnah, dan dibunuh karakternya. Dari golongan yang pertama tadi, mereka yang punya dendam kesumat pada Jokowi ada nama Ahmad Khozinuddin yang kini menjadi pengacara penggugat alias pelancar fitnah ijazah palsu. Khozinuddin adalah tokoh Hizbut Tahrir HTI yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017. HTI memang punya dendam kesumat pada Jokowi karena menggagalkan upaya mereka yang mau menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Sebagai tokoh HTI, Khozinuddin tidak percaya pada Pancasila, UUD 1945, ataupun KUHP yang mereka sebut sebagai hukum tauhid. Kalaupun saat ini dia berlagak jadi pengacara dan beracara dengan KUHP, itu ibarat penumpang gelap, tapi tujuannya untuk merusak dan mengadu domba rakyat Indonesia, serta tidak lagi mempercayai pemimpinnya. Ibarat teroris atau pembajak di pesawat yang menjadi penumpang gelap. Dalam suatu pesawat tentu mereka beli tiket yang sama,
melalui pintu dan pemeriksaan yang sama, mengikuti aturan yang sama dengan penumpang-penumpang yang lain, tapi beda tujuan. Kalau penumpang-penumpang lain tujuannya ingin selamat sampai tujuan, kalau teroris dan pembajak tujuannya ingin membajak pesawat dan tidak sampai pada tujuan. Seperti inilah modus Khozinuddin sebagai tokoh HTI yang tidak bisa diingkari jejak-jejaknya yang bertujuan ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia.